Ustadz, saya ini dulu nakal jahat Pak Ustadz. Saya pernah pakai sabu-sabu, saya pernah pakai narkoba, saya pernah pula mencoba jadi bencong 5 hari. Siapa yang tak pernah berdosa? Kau tak usah ngaku, saudaraku. Kau tak usah ngaku. Bekas sulam alismu masih ada lagi deh. Kau tak usah ngaku cerita masa lalu. Bekas suntik hidungmu yang ditambah kresek plastik itu masih ada lagi, aku tahu. Siapa yang tak punya salah? Tolong angkat tangan yang tak punya silap dan salah. Man kasura kalamuhu kasura saktuhu. Siapa yang banyak cakapnya, dia yang paling banyak salahnya. Di antara kita ini siapa yang paling banyak salahnya? Tengoklah jamaah sekarang. Awak pun dibulinya juga. Saudara yang dimuliakan Allah, kita ini banyak silap dan salah. Ma min muslimin yuznibu dzamban. Siapa yang menjalani hidup ini pernah mencela-mencela, pernah ke kiri, pernah ke kanan, pernah buat dosa, pernah buat maksiat, mandi taubat. Mandi taubat. Summa yatatahhar, mandi taubat. Ustaz, aku tak bisa mandi Pak Ustaz. Wuduk pun tak boleh, kata dokter. Kalau wuduk kena air mati. Tayam. Ada yang bawa tanah, cari tanah, cium dulu, jangan sampai bau kencing kucing. Dah tak ada, baru letakkan. Minta tolong satu Ustaz, pegangkan mikrofon nih. Agak dekatkan ke mulut sedikit. Dah, letakkan tanah di atas koran, tepuk sekali. Habis itu pukulkan tapak tangan. Habis itu hembuskan. Yang kameranya tadi belum hidup, kita ulang sekali lagi. Sekali saja. Nah, ini siaran ulangan. Jam dibuka. Baik jam mahal, apalagi yang murah. Cincin buka juga. Cuman ingat-ingat, sekarang sedangkan ingat kita dilarikan kawan. Pukul sekali, tepukkan, hembuskan. Baru diusapkan ke muka. Jangan sampai debunya mustakmal, terpakai, tak laku. Sekali sapu, sekali usap dari atas. Debu yang ini di atas, ini di tengah, ini di bawah. Gitu, bukan debu itu diambil. Nah, lalu yang kedua, pukulkan, tepukkan, hembuskan. Debu dibagi 3, 1 di ujung, 1 di tengah, 1 di sini. Yang ini ke bawah, yang ini ke dalam, yang ini ke sini, baru ini ke sini. Ini mazhab Syafi'i. Ustaz, tinggi sedikit mikrofon. Itu pula kalau tiangnya otomatis. Ustaz, ini tak bisa tayamum Ustaz. Banyak kabel-kabel. Ada kabel infus, ada kabel darah, ada kabel di rumah sakit. Saudara sakit, gimana Pak Ustaz? Pakai tayamum mazhab Maliki. Maliki tak sampai siku. Pukul. Satu tayamum, 1 solat. Kalau 2 solat, 2 kali tayamum. 3 solat, 3 kali tayamum. Jangan bawakan jeruk sama mangga udang. Orang sakit, habis jeruk itu dimakan orang sehat. Bukan, kalau mau membawakan buah waktu sehat, jangan nunggu sakit. Ini kadang kawan-kawan inilah, waktu sakit, barulah membawakan buah itu. Apalagi waktu kita mati, baru dibawakan ayam. Waktu sehat, orang dulu makan ayam itu cuma 2 kali setahun. Pertama, dia sakit, yang kedua ayam itu sakit. Wajah sekali, tangan sekali, tidak pakai kumur-kumur. Nampak diambil.
kau banyak silap, banyak salah, banyak dosa. Datanglah orang Yahudi menjumpai pendeta Yahudi. Hai pendeta Yahudi, ya, aku banyak silap, banyak salah, banyak dosa. Apa dosamu? Aku sudah membunuh 98 orang. 99 orang sudah kubunuh. Apakah Tuhan mengampuni dosaku? Kata pendeta, dosamu terlalu banyak. 99 orang sudah kau bunuh, maka kau masuk neraka jahanam. Datang orang Yahudi tadi, diambilnya pisau, ditusuknya leher pendeta itu. Dah 100 sekalian. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi. Allah tidak mengampunkan dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dosa selain itu diampunkan Allah. Saya pernah main judi Pak Ustaz, tobat. Saya pernah berzina Pak Ustaz, tobat. Saya pernah menjadi pelakor Pak Ustaz, tobat. Saya pernah korupsi Pak Ustaz, tobat dalam kurung balikkan duitnya. Jangan duit kau bangunkan rumah besar, mobil besar, investasi sana, habis itu menangis, astagfirullah rabbal baraya, lewat kota 2000 perak. Tobat apa itu? Beda kalau salahnya sikit, salah sama Allah. Salah kau sama Allah, berdosa engkau, maka engkau menangis di pintu Ka'bah pergi umrah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik. Kenapa kuat betul kau nangis? Kakiku dipijak Afrika. Kadang orang taubat ini menangisnya tak tulus, tak ikhlas. Mandi, tak bisa mandi. Wudu, tak bisa wudu. Tayamum. Setelah itu salat sunat taubat. Usolli, kiblat ke sana Pak Ustaz. Okey. Usolli sunnat taubat raka'ataini lillahi ta'ala. Allahu akbar. Bagusnya solat sunat taubat ni kapan Pak Ustaz? Pagi boleh, siang boleh. Saya solat sunat taubatnya nanti malam aja lah Pak Ustaz. Iya, kalau malaikat datang malam. Kalau dia sip siang, kau pikir dia mau nunggu? Maka taubat itu segera. Ustaz, ya tadi kata Ustaz mandi taubat, iya. Cuma mandinya mandi itu ya mandi yang macam diajarkan Nabi lah. Mandi itu siram dulu dari sebelah kanan, macam mandi wajib. Gimana mandi wajib itu Pak Ustaz? Anak 3 tak tahu mandi wajib. Pertama air disiramkan dari bawah ke kaki kanan. Habis itu baru ke bagian kanan. Habis itu baru ke sebelah kiri. Habis itu bagian kiri. Habis itu baru tengah. Cukupnya banyak-banyak. Ini mandi habis 1 tong. Tapi tak ada bernilai ibadah. Karena tidak berniat karena Allah. Sudah itu. Itu kalau mandi di kamar mandi Pak Ustaz. Kalau di kolam Pak Ustaz, terserah. Kalau kau salto, kepala duluan. Kalau tak pandai salto, melompat. Kalau di sungai Pak Ustaz, tanggung sungai, pergi ke jembatan Berelang. Ke bawah. Hilang dosa saya Pak Ustaz. Bukan dosa kau hilang, kau hilang sekalian. Tak perlu pakai sholat sunat lagi. Kami pun tak payah mandikan jenazah. Ustaz ni sadis sekali. Cakap aja, hatinya lembut. Lembut saudara. Nah, lalu kemudian setelah itu taubat nasuha. Kenapa disebut dengan nasuha? 3. Na-sa-ha. Na-sa-ha yansahu nasihat. Nasuha. Apa maknanya? Taubat arti nasuha artinya adalah menjahit kain yang rusak. Ini kain bersih, tapi ternyata rusak, sobek, koyak, dijahit, sambung balik. Maka begitu juga dengan hidup kita. Aslinya kita bersih, kita silap, kita salah, kita khilaf, kita keliru, kita berdosa. Jangankan kita, datuk nenek moyang kita Adam alaihis salam. Sejak zaman Nabi Adam sampai Adam Smith.
Apa kata Allah? La taqraba hazihi syajarah. Jangan kau dekati pokok kayu ini. Jangan kau dekati pokok kayu ini. Nabi Adam bukan mendekati pokok kayu, malah memakan buahnya. Tapi dia sadar. Apa kata Nabi Adam? Doa paling tua, doa Nabi Adam. Bapak ibu tadi baca, Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna. Ustaz, kalau sama Allah janganlah bentak-bentak gitu Pak Ustaz. Saya bentak gini biar supayanya masuk ke tangkai jantung, masuk ke telinga. Tapi kalau doa jangan keras begitu. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Saking kuatnya bini pun terbangun. Abang sholat apa? Sholat taubat adinda. Tadi kata Ustaz Somad, taubat jangan ditunda sampai besok pagi. Tah matinya bang malam ini. Urus-urus juga surat tanah bang. Kenapa abang berkuat betul menangis? Dosa abang banyak. Abang jujur, tak korupsi, tak makan haram, tak sabu-sabu, tak narkoba. Jangankan narkoba, merokok pun tidak. Apa dosa abang? Kita dulu tak ada pacaran. Apa? Bukan sama engkau, sama mantan. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita pernah silap, ya. Bahwa kita pernah salah, ya. Siapa yang tak pernah silap, tak pernah salah? Saya tak pernah silap, saya tak pernah salah, saya tak pernah berdosa. Saat engkau berkata bahwa dirimu tak pernah silap, tak pernah salah, saat itulah engkau sedang silap, salah, dan berdosa. Bedanya kalau dosa sama Allah, insya Allah Allah cepat. Tapi kalau dosa sama tetangga, dosa sama kawan sahabat, kawan sekantor, handai tolan, dosa sama orang dekat rumah, ini sudah datang orang kantor BPN, Badan Pertanahan Nasional, ini sempadan tanah kita, ya pasang patok. Siap? Ya. Pas tengah malam bangun geser. Pak, nampaknya tidak macam yang tadi malam kita susun. Jangan coba-coba tuduh-tuduh ya. Macam-macam fitnah saya, ku polisi kan 4 tahun. Tangkap kan, ku laporkan ke Polda. Orang takut. Tapi ingat, ada yang mengawasi engkau. Siapa dia? La ta'khudhuhu sinatun. Allah melihat. Karena kau keras, karena jabatan, karena kekuasaan. Tapi ingat, Allah Maha tahu. Akhirnya tanah yang kau pertahankan 50 cm, 5 meter, kau akan mati juga. Direbut tanah sampai 2 meter, 50 meter, 100 hektar. Padahal tanah untuk kita cuma berapa? 2 meter kali. Saya sudah banyak menengok pemakaman orang kaya. Belum pernah kuburnya selebar lapangan poli. Tetap juga kecil. Kecil. Itulah tempat keabadian. Akhirnya kau akan mati dan dimakan cacing tanah. Dijepit oleh tanah. Habis remuk tulang-tulangmu. Lalu tanah yang luas yang kau kerja cari pagi pulang petang pas keniat banting tulang tunggang langgang lintang pukang itu. Untuk siapa? Tanah yang luas tadi akan dijual binimu. Dia akan pergi ke salon. Sisanya akan diambil anak-anakmu. Tapi kalau sempat anakmu kau sekolahkan di pesantren, menantumu mengaji, malam dia baca Bismillahirrahmanirrahim, Yasin. Aku tak bisa baca Yasin. Al-Fatihah. Fatihah pun aku tak bisa, mati aja lah. Saudara yang dimuliakan Allah SWT. Tapi kalau tak sempat, akhirnya kau akan mati dalam keadaan su'ul. Ada orang minum khamar, duit tak ada, tapi niat tetap juga mau minum khamar. Dicampurlah kopi. Campur kopi, tuangkan spiritus. Habis itu diminum. Bukan mabuk, mati. Begitu diminum, mati. Kira-kira dia mati itu sedang di mana posisinya? Belok yang mana ini? Ke sini beloknya. Nih, spiritus. Waktu malaikat mencabut nyawanya, imannya sedang keluar.
La yashrabu syaribu hina yashrabu wa huwa mu'min. Hadis riwayat Abu Hurairah, hadis riwayat Abdullah bin Abbas. Orang yang minum khamar, pakai sabu-sabu, makan pil anjing gila, entah apa namanya, koplo, rohypnol, mix, Carlsberg, vodka, tua, pos sedang dia minum, maka saat itu imannya sedang keluar. Ayun zahul iman. Apakah iman itu bisa lepas dari badan? Ya. Kapan iman itu lepas? Ketika engkau minum khamar, iman sedang lepas. Dan kapan dia balik? Ketika engkau tobat, iman balik lagi. Iya, kalau malaikat maut cabut nyawa waktu iman sudah waktu sedang lepas, datang. Neraka jahanam siap menanti. Cacing tanah sudah lama mengintai-intai engkau. Kata cacing, kapanlah kawan nigul? Malaikat maut sudah lama mengintai-intai engkau. Ini sudah tak sholat, sudah tak puasa, mengejek orang yang berbuat baik, tidak bersedekah. Kata malaikat maut, sekarang tunggu, kata Allah. Semua ada saatnya. Ada bukunya itu, semua ada saatnya. Penterjemah Abdul Somad LCMA. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kira-kira kenapa kita sampai malam ini belum mati? Padahal kawan kita yang lebih sehat daripada kita mati. Banyak jamaah heran nengok saya. Saya tengok Ustadz kalau belum ceramah tuh macam mau mati. Lagi itu udah dapat mikrofon, bangkit menyala. Kenapa? Satu saja. Allah kasih aku hidup karena Allah ingin aku beramal. Yang sakit jangan putus asa. Yang sehat jangan terlalu bangga. Sehat, tabrak mobil mati. Sudah berapa lama bapak ini diponis oleh dokter di Malaka sakit, harus dipotong urat kaki naik ke atas, namanya bypass. Jalan tol nih pak. Kalau bapak tidak mau dibelah dadanya, naik urat kaki ke jantung, maka bapak akan mati. Umur bapak tinggal 2 bulan lagi. Jadi udah berapa bulan pak? Lah 2 tahun tak mati-mati. Mati adalah urusan Allah. Tapi jangan gara-gara ceramah ini bapak tak mau medical check up. Nanti anaknya, papa ayo kita periksa ke Singapura. Kalau tak mati kata Allah, tidak. Tetap ada usaha dan ikhtiar. Tak ada di antara kita ini tahu siapa dan kapan matinya. Oleh sebab itu hijrahlah. Hijrah dari korupsi, hijrah dari spiritus. Apa pula spiritus? Hijrah dari pacaran, hijrah. Nah, yang masih nyimpan nomor pacar, buka HP-nya, delete namanya. Buka HP, cari Facebook, unfriend. Buka grup. Ini banyak nih yang CLBK di grup-grup. Buka. Buang semuanya. Kenapa tak kau buang? Silaturahim Pak Ustaz. Setan. Jangan salahkan setan, karena itu memang sudah SOS, standar operasional setan. Yang salah adalah kita, karena memperturutkan kehendak kemauan setan. Ada tak setan itu yang tobat Pak Ustaz? Ada, setan tobat. Setan itu berapa jenis Pak Ustaz? Ada setan yang ikut sejak saya lahir. Waktu saya lahir, datang setan mentusuk pusat saya. Makanya anak waktu lahir nangis. Ada yang lahir ketawa. Pas lahir kiki. Setan lahir kita, ditusuknya pusat kita. Kita pun menangis. Kemana kita pergi dia ikut. Namanya jin qorin. Qorin artinya yang senantiasa bersama. Ini sekarang sama saya ini ada nih, ikut dia, ikut. Nanti pulang mau tidur. Kalau kita baca doa dia pergi. Mati saya, dia tak mati. Umurnya panjang. Mati saya, dia tak mati. Nanti dia cari anak-anak SMP, SMA yang celana pendek, yang galau, yang dia ganggu, dia masuk. Makanya dia jangan heran kalau ada anak SMP kerasukan setan. Siapa ini? Abdul Somad LCMA. Assalamualaikum. Ustaz Somad, itu bukan saya. Roh saya sudah diletakkan Allah di tempat. Kalau baik namanya Illiyin, kalau tak baik namanya Sijjin. Lalu yang anak tadi kerasukan itu apa? Itu bukan Abdul Somad, itu jin qorin. Itu jin qorin yang ikut
ikut sama bapak, ikut sama ibu, jin qarin. Ada jin yang tak jelas kerjanya. Ini jin non-job. Dia tak jelas di bawah pokok kayu, di warung-warung kopi, ya jelas. Itu jin non-job tak jelas. Tadi saya mulai jam 8, sekarang jam 8.59, sikit lagi. Pas 1 jam. Di mana-mana saya ceramah 60 menit sesuai dengan yang tertulis di botol. 3 botol. Setelah tausiah barulah nampak rupanya ada Pak Haji Mambang Med, orang tua kami dari Pekanbaru Riau. Ada Bapak Kapolsek, ada alim ulama, tokoh masyarakat. Kenapa tak di awal Bapak sapa? Kalau di awal saya sapa, mana berani saya teriak-teriak? Tentulah saya lembut, Pak. Bapak Ibu sehat semua? Doakan Ustadz Somad senantiasa berada di jalan yang lurus. Kalau nampak dia nanti agak-agak belok, siapa yang meluruskan saya? Jamaah. SMS saya, Ustadz, ku tengok Ustadz agak berbelok ini. Siapa yang akan meluruskan saya? Orang tua saya, Pak Haji Mambang Med. Ibu akan meluruskan saya. Pak Kapolsek akan meluruskan saya. Kita ini tidak selamanya lurus. Kadang kita mencela, belok kiri, belok kanan. Godaannya dulu kuat. Kadang ada kepentingan. Kadang ada tarik-menarik duniawi. Maka kita senantiasa, Ustadz dulu yang mengajarkan kami jalan lurus kan? Kok kau ingat? Ini MP3-nya masih kusimpan. Nah, watawasau bil haq. Watawasau bis sob. Sabar itu bukan waktu anak mati meninggal. Sabar itu bukan waktu rumah kebakaran. Sabar itu bukan waktu dompet hilang. Sabar menahan godaan korupsi. Sabar menahan godaan pacaran. Sabar menahan godaan sabu-sabu. Itu namanya sabar. Bro, ayo kita pesta sabu yuk. Haram. Aku sedang berada di jalan yang lurus. Jangan kau ajak aku belok kiri, belok kanan, lurus. Sikit aja kita belok. Sikit pun tidak. Aku yang bayar, ayolah. Ternyata orang bisa membelok karena ada kepentingan. Sabu-sabu, pacaran. Ayo kita pacaran. Tidak, rupanya yang ngajak janda. Patut tak mau, pas anak gadis. Ayo kita korupsi. Haram, sekali haram tetap haram. Rupanya 100.000. Pas giliran 2 juta, halam. Bagaimana cara seorang anak dan seorang istri menasihati bapak dan suaminya agar rajin ke masjid? Kok masih hidup orang macam ini? Orang begini masih dikasih hidup supaya kita dapat amal soleh memberi nasihat. Makanya kalau ada tetangga kita nggak pakai jilbab, tetangga kita nggak sholat, jangan kita marah. Ajak dia sholat. Assalamualaikum Pak, ayo kita ke masjid Baitul Dakwah ya Pak. Kau belum lahir, aku udah nyumbang semen di masjid itu. Saya kok ajak. Aku dulu yang meletakkan batu pertama masjid itu. Pigo balik sana. Besok datang lagi Pak, ayo kita ke masjid Baitul Dakwah Pak. Aku ini udah bolak-balik ke Makkah. Ini keningku ini hitam di Masjidil Haramnya. Saya kok ajak aku. Berhenti kita ngajak dia? Tidak. Hari ketiga datang lagi. Pak, ayo ke masjid Pak. Nanti kalau bapak mati tak ke masjid, kami campakkan ke laut. Mudah-mudahan suami-suami yang belum ke masjid balik dari sini ke masjid. Kita doakan sama-sama. Ala hazihin niyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Itu kalau udah dipatihahkan itu 2 kemungkinan. Kalau tak ke masjid, digotong orang ke masjid. Sholat jenazah. Ngeri-ngeri sedap ibu kan?
Allah